Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan langkah-langkah pekerjaan kami. Yang pertama itu input informasi bahan baku dan barang jadi di inventory, yaitu di produk. Di situ bisa diklik new. Misal alpukat, eh, ininya candy sold, ini nol, tekesnya nggak usah. Berhubung ini bahan baku, jadi bahan baku. Ininya candy sold ya. Terus ini sales, ini cost goods. Jika, jika produk itu barang jadi, bisa dirubah barang jadi. Nah, otomatis langsung akan tersimpan di produk. Berhubung kelompok kami sudah mengisi, jadi saya input informasi vendor, yaitu di purchase, order, vendor, pick new. Habis itu, misal toko toko bahan kue instan. Alamatnya bisa diisi Malang, Jawa Timur, Indonesia. Nah, setelah itu otomatis akan tersimpan. Ini company ya. Selanjutnya yaitu menginput informasi customer, yaitu di sales, di order customer, bisa diklik new. Misal ini individual ya. Nah, seperti itu. Ini akan otomatis tersimpan di customer. Nah, ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saudara Kaya. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput saldo awal pada website produk. Untuk input saldo awal kas, yang pertama kita bisa klik modul penting, masuk ke bagian kas. Lalu pada bagian kas kita bisa klik new. Di sini kalian bisa isi label saldo awal awal kas. Lalu amonnya kalian bisa ketik sesuai saldo awal usaha kalian. Untuk usaha kami, saldo awalnya ada di 7.500.000. Lalu klik yang sudah terbuat di sini, klik pada bagian kredit, lalu ubah akun ini menjadi modal pemilik yang sudah kalian buat. Lalu setelah itu kalian validate, lalu maka kas akan match seperti tulisan di bawah ini, yaitu 7,5 juta. Di bawahnya ada tulisan match. Baik, selanjutnya kita akan menginput saldo awal bank, di mana kita klik bank, lalu kita klik new seperti yang sebelumnya, kita isi label, yaitu saldo awal bank. Amonnya sesuai dengan data usaha kalian, eh, ketik nominalnya, jika sudah enter, lalu klik save and close. Nanti akan muncul seperti ini. Seperti yang sebelumnya, yang bagian kredit kita klik, lalu di kreditnya kita ganti akunnya menjadi modal milik. Lalu validate, dan maka saldo awal bank akan match seperti yang di bawah ini. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal hutang. Di sini kita klik modul purchase, lalu klik new. Di sini kita masukkan nama vendor, lalu currency-nya Indonesia rupiah, produknya, saldo awal, di mana kita sudah membuat di produk, lalu teksnya kita hapus, kita confirm order. Setelah confirm order, kita buka receipt, validate. Di sini akan ada tertera tulisan, kita belum mencatat kuantitas yang sudah ada.
apabila kita klik apply, maka Odoo akan otomatis memproses kuantitinya. Kita klik validate, lalu kita klik V008 ini, kita klik create bill, lalu pada create bill date-nya kita ganti tanggal hari ini, tanggal pembelian, di mana akunnya kita ganti menjadi modal pemilik. Apabila sudah terganti semua, bisa kita confirm, maka saldo awal utang sudah terbuat. Setelah saldo awal utang, kali ini saya akan memberikan cara untuk menginput saldo awal piutang. Untuk piutang sendiri, kita yang pertama-tama klik modul sales, lalu selanjutnya kita klik new quotation, lalu kita klik customer, pilih salah satu customer. Di sini saya akan memilih Akmal, lalu produknya kita tulis lagi seperti sebelumnya, yaitu saldo awal. Untuk unit price-nya disesuaikan dengan data piutang yang dimiliki oleh usaha masing-masing. Di sini saya akan menuliskan piutang sebesar 500.000. Lalu jangan lupa price list-nya kita ganti di pengaturan, ini bisa diganti menjadi Indonesia rupiah. Lalu kita confirm. Setelah confirm, kita klik delivery, lalu kita validate, kita apply. Setelah kita apply, balik lagi ke S0014. Setelah S0014, kita klik create invoice. Lalu di sini regular invoice, create draft invoice. Pada di sini kita ganti akun ini menjadi modal pemilik. Lalu sudah diganti semua. Ini kita ganti IDR. Sudah diganti semua. Apabila sudah ini, jangan lupa invoice date-nya kita ganti untuk hari ini atau pada hari transaksi. Setelah sudah diisi semua, kita confirm. Maka akan muncul seperti ini. Piutang sudah terbuat. Untuk sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginput saldo awal persediaan. Yang pertama-tama kita klik inventory, lalu setelah klik inventory, kita klik produk, masuk di produk, kita membuat produk kategori. Apabila di perusahaan Anda membutuhkan bahan baku dan bahan jadi, maka Anda bisa klik produk kategori, lalu tambahkan kategori yang dibutuhkan. Sekarang saya akan memperlihatkan cara menambahkan produk baru. Yang pertama kita klik new produk, lalu kita can be sold ini kita uncheck, lalu namanya bisa kita ganti seperti gula merah. Maka tipe produknya itu stable produk. Lalu di sales price kita kosongkan karena kita tidak menjual gula merah, melainkan membeli gula merah. Lalu di cost-nya kita ganti misalkan gula merah untuk sekilonya yaitu 10.000. Untuk tipe kategorinya kita ganti menjadi bahan baku. Setelah semuanya terisi, kita save. Nah, setelah kita save, apabila kita ingin menambah kuantitas gula merah, kita bisa klik update quantity, lalu di new quantity on hand, kita isi berapa kuantitas yang kita butuhkan. Misalkan kita ingin membutuhkan 10 kilo gula merah, kita klik 10, apply. Setelah update kuantitas, kita samakan dengan jurnal. Kita buka akunting, masuk ke journal entries. Di journal entries kita buat baru yaitu akun di sini seperti yang tadi sebelumnya bahan baku jumlahnya di mana kita membeli gula merah 10 kilo dengan harga 10.000. Maka 10 dikali 10.000 yaitu 100.000. Untuk di kreditnya kita masukkan di modal pemilik. Di kredit modal pemilik lalu di debit bahan baku. Udah, lalu kita post. Di sini kita reset to draft. Lalu kita ganti namanya menjadi gula merah. Lalu setelah berganti nama kita push, lalu kita lihat di journal entries. Maka akan gula merah akan ada di journal entries sesuai dengan total yang kita.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menginput aset perusahaan atau usaha UMKM yang kami ambil. Pertama, kita masuk ke modul accounting, lalu ke bagian accounting ini, dan masuk ke aset. Nah, di sini ada aset yang sudah kami input sebelumnya. Saya contohkan untuk yang cooler box ini. Di aset name ini kita isi nama asetnya, lalu di original value-nya ini diisi harga perolehan dari aset tersebut. Dan untuk acquisition date ini tanggal perolehannya. Di sini saya bikin tanggal 1 Januari untuk tahunnya 2020. Dan metodenya di sini menggunakan declining. Untuk declining factor-nya ini 25% sesuai dengan umur asetnya yaitu 4 tahun. Dan karena tidak ada nilai sisa, jadi not depreciable value-nya ini 0. Dan kemudian untuk fixed asset-nya ini kita isi karena cooler box termasuk peralatan, jadi kita menggunakan peralatan. Lalu untuk depreciation account-nya ini menggunakan akumulasi depresiasi peralatan. Dan untuk expense account-nya ini beban penyusutan peralatan. Sesudah itu kita compute depreciation. Lalu akan muncul depreciation board. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah ada sudah terhitung depresiasi dari aset tersebut. Lalu kita confirm jika sudah benar. Nah, input pun selesai. Untuk selanjutnya, cara input saldo awal di neraca. Pertama kita menuju ke accounting terlebih dahulu, lalu ke journal entries, jika belum menginput saldo awal pada neraca sebelumnya itu kita bikin baru dengan klik new. Karena kita sudah menginput sebelumnya, maka akan saya tunjukkan saja. Nah, di sini sudah ada. Seperti ini tampilannya. Ini kita isikan akun sesuai dengan yang ada di neraca, di laporan neraca. Dan kita sesuaikan debit kreditnya. Saldo normalnya berada di debit atau kredit. Lalu kita akan otomatis terjumlahkan. Jika belum balance, maka kita selisihnya kita taruh pada akun laba ditahan. Seperti itu. Jika sudah, kita post. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan cara menginput bill of material dan juga work center. Kita masuk ke modul manufacturing terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul work center karena kami sudah membuat sebelumnya. Ada pemotongan buah dan pencampuran bahan. Kita juga bisa membuat work center di sini. Nah, jika ingin membuat baru, bisa klik new. Saya tunjukkan untuk yang pemotongan buah ini.
Nah, di sini work center name-nya kita buat pemotongan buah dan kodenya cut tag-nya juga. Untuk working hours-nya tetap standar 40 jam per minggunya. Untuk time efisiensi, kapasitas, dan juga targetnya ini tetap seperti ini. Membuat work center. Kemudian untuk membuat bill of material, kita ke produk, lalu ke bill of materials. Nah, di sini kami juga sudah membuat sebelumnya. Saya perlihatkan untuk yang lemon tea ini. Dan di sini kita isi produknya terlebih dahulu, produk barang jadinya, kemudian kuantitasnya itu berapa. Untuk BOM type-nya ini tetap manufactured this product. Kemudian kita isi komponennya ini dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lemon tea ini. Seperti itu. Dan datanya ini jumlahnya kita peroleh dari tabel yang sudah kita buat di data kita, data bill of material kita. Seperti itu. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk pembelian bahan baku. Di sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kali pembelian. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk salah satu vendor saja. Nah, di toko buah segar ini kami membeli ada alpukat, kuantitasnya 80, lalu ada mangga, kuantitasnya juga 80, dan yang terakhir ada sirsa, kuantitasnya 80. Nah, sebelumnya dihilangkan dulu teksesnya. Nah, sudah seperti ini. Jadi tinggal di confirm order. Receive product. Validate. Apply. Nah, seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti pembeliannya berhasil. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk yang manufacturing order. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang lemon tea. Ini komponennya, semuanya kuantitas bahannya ada. Bentuknya ke work order, pemotongan, pencampuran bahan, untuk expected-nya dibuat 5 saja, dua sama. Kalau sudah selanjutnya waktunya dijalankan, dicepatkan saja. Seperti ini. Produce all. Nah, sudah. Selanjutnya kalau sudah selesai kita cek dulu di inventory bagian produknya apakah lemon tea nambah. Nah, ini on hand-nya sebelumnya ada 50 dan sekarang jadi 100. Jadi produksi manufacturing tadi sudah berhasil. Itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan untuk langkah-langkah penjualan produk dan penerimaan pembayaran. Untuk penjualan produk, di sini kita bisa langsung ke bagian sales. Di sini saya sudah membuka bagian sales, dan bisa dilihat ada beberapa contoh penjualan produk dari beberapa customer. Di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Saya akan memilih crispy. Kemudian untuk produknya di sini ada beberapa jus dan saya akan memilih jus mangga. Dengan harga per unit yaitu 5.000, di sini saya akan melakukan penjualan sebanyak 20 unit. Dan bisa kita lihat untuk total penjualan yaitu sebesar 100.000. Ini kita bisa lakukan confirm. Setelah itu kita masuk ke bagian delivery dan kita lakukan validate. Lalu kita klik apply.
Kemudian kita kembali ke bagian invoice, lalu kita buat create invoice. Setelah kita klik create invoice, lalu klik create draft invoice. Lalu kita klik confirm. Maka bisa dilihat akan otomatis muncul invoice dengan nomor invoice 2023, kodenya 00017 untuk penjualan jus mangga sebesar 100.000. Kemudian kita juga bisa melihat untuk di bagian accounting-nya, di bagian customer invoice, yang sudah saya masukkan tadi akan muncul bagian accounting Kristi Dewi sebesar 100.000 dan belum dibayar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat tentang langkah-langkah menerima piutang dan membayar hutang. Kita kembali ke bagian accounting dashboard. Lalu kita masuk ke kas dan kita klik new transaction. Di sini saya akan mencontohkan untuk penerimaan piutang atas Kristi tadi. Jadi untuk labelnya kita bisa namai penjualan produk dengan partnernya Kristi sebesar 100.000 di bagian debit. Setelah itu akan otomatis running balance-nya muncul, lalu kita klik match. Nah, lalu bisa kita lihat untuk open balance-nya itu masih berupa penjualan produk. Kita bisa klik, lalu kita match existing entries secara manual. Bisa kita cek tadi Kristi dengan nomor invoice 17 itu sebesar 100.000, lalu kita klik. Maka di sini di bagian kredit otomatis akan terisi invoice 17 besar 100.000. Jika sudah dirasa benar, maka kita bisa validate. Maka akan terlihat match. Itu adalah contoh untuk penerimaan piutang dari customer. Selanjutnya saya akan mencontohkan tentang langkah-langkah pembayaran hutang. Untuk pembayaran hutang, kita bisa ke bagian accounting. Setelah itu ke vendor bills. Maka bisa dilihat ada satu contoh hutang yang masih belum kami bayar, yaitu toko bahan kue Krisan. Kemudian kita bisa kembali ke bagian accounting dashboard, lalu klik ke bagian kas dan klik new transaksi. Di sini kita bisa buat new transaksi dengan labelnya yaitu pembayaran hutang. Untuk hutang yang belum dibayar tadi ke toko bahan kue Krisan sebesar 2.070.000. Datanya jangan lupa diisi toko bahan kue Krisan. Dan karena kita membayar hutang, maka kita tuliskan minus 2.070.000. Maka bisa dilihat running balance-nya langsung otomatis terisi kalau kita lakukan match. Di sini untuk bagian kreditnya sudah terisi langsung otomatis bill dengan kode nomor 004 dan sudah sesuai dengan kode bills yang toko bahan kue Krisan. Apabila sudah sesuai, maka bisa kita langsung validatekan. Jika sudah divalidate, maka akan otomatis muncul kata-kata match. Jika sudah match, maka kita bisa kembali ke accounting dashboard. Jadi kita cek ke bagian list untuk toko bahan kue Krisan tadi sudah masuk sebesar kredit 2.070.000 untuk kas kita. Lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah membayar gaji karyawan. Untuk langkah-langkah gaji karyawan itu kita bisa langsung ke bagian expense. Di sini saya sudah membuka bagian expense. Lalu ada satu karyawan yang belum kami masukkan. Di sini saya akan mencontohkan. Untuk deskripsinya bisa kita tulis gaji karyawan. Kategorinya kita bisa pilih EXP_GAN
dengan total gaji untuk karyawan itu sebesar 2 juta tanpa kita masukkan teksnya, jadi kita silang. Lalu paid by-nya kita ganti ke company. Untuk employee jangan lupa kita ganti ke Diana, karena karyawan yang belum kami buat beban gajinya adalah Diana. Lalu untuk account-nya jangan lupa diganti ke hutang gaji. Jika datanya sudah dirasa benar, maka kita bisa langsung create report. Kita sudah diklik create report, maka untuk payment methodnya bisa kita klik manual, bisa pilih manual bank, lalu kita submit ke tool manager. Jika sudah submit to manager, bisa klik approve. Lalu untuk pembayarannya, supaya bisa otomatis terbayar, maka kita klik post journal entries. Maka akan otomatis muncul kata paid. Nah, ini bisa kita cek bahwa beban gaji karyawan itu sudah otomatis terbayar.